Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherry Adelia, SEMMKTG dengan NIDN 0916018603. Saat ini saya merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya merupakan salah satu tim pengajar dosen di mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, di mana mata kuliah ini telah saya ajarkan dalam berbagai kesempatan semester. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan pintu gerbang menuju pemahaman mendalam tentang dunia pemasaran dan perannya dalam kesuksesan bisnis. Saya sangat bersemangat untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang akan membekali para mahasiswa dengan dasar yang kuat dalam mengelola pemasaran yang baik. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 adalah mata kuliah yang memberikan landasan yang kokoh dalam memahami dunia pemasaran yang saat ini digabungkan dalam konteks bisnis modern. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar dalam pemasaran serta praktik terbaik yang digunakan oleh berbagai perusahaan. Selama mata kuliah ini, para mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek pemasaran yang termasuk di dalamnya dan diharapkan akan memiliki pemahaman mengenai konsep-konsep berikut, yaitu konsep pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi dan targeting, bauran pemasaran atau marketing mix, strategi pemasaran, evaluasi kinerja pemasaran, serta tantangan pemasaran global. Dalam melakukan pengajaran, saya sebagai dosen menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Bagian pertama yaitu delivery, di mana bagian ini yang berkaitan dengan saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Termasuk di dalamnya strategi saya sebagai dosen dalam melakukan pengajaran, metode, serta menggunakan alat yang saya gunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada mahasiswa. Seluruh materi yang saya ajarkan di dalam mata kuliah ini sudah mencakup semua aspek dari capaian pembelajaran lulusan program studi dan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Baiklah, untuk capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL antara lain: CPL 1, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. CPL 2, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3, mampu menguasai konsep dasar atau teori dasar tentang manajemen SDM, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. CPL 4, mampu menguasai pengolahan data dan informasi yang berguna di bidang manajemen. CPL 5, mampu menganalisis konsep dasar atau teori dasar tentang manajemen SDM, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. CPL 6, mampu menganalisis penelitian dan publikasi di bidang manajemen SDM, keuangan, pemasaran, serta operasi, usaha bisnis berbasis teknologi digital. CPL 7, yaitu mampu mengaplikasikan konsep dasar dan teori dasar tentang manajemen SDM, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi digital. CPL 8, mampu menerapkan metode penelitian di bidang manajemen SDM, keuangan, dan pemasaran yang berbasis teknologi digital. CPL 9, mampu menghasilkan penelitian dan publikasi di bidang manajemen SDM, keuangan, serta pemasaran. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai berbagai konsep ekonomi yang relevan serta manfaatnya maupun keterbatasannya. Dalam penerapannya dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen pemasaran. CPMK 2
Mahasiswa mampu menggunakan prinsip, metode, dan model-model ekonomi untuk menganalisis dan memecahkan masalah pemasaran atau mengembangkan strategi bisnis. Sedangkan untuk bahan kajian atau topik dalam mata kuliah manajemen pemasaran 1 yaitu mahasiswa diharapkan memahami mengenai 1. Konsep dasar pemasaran 2. Membangun strategi pemasaran 3. Perencanaan pemasaran 4. Analisis kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 5. Analisis perilaku konsumen 6. Segmentasi dan target pasar 7. Membangun merek 8. Membangun keunggulan kompetitif pemasaran 9. Strategi produk 10. Analisis saluran pemasaran 11. Strategi penerapan harga 12. Analisis strategi promosi 13. Analisis customer relationship marketing 14. Implementasi strategi pemasaran dan kasus-kasus pemasaran. Untuk mode delivery yang saya gunakan ialah dengan mengadakan kelas hybrid, di mana saya mengkombinasikan pertemuan daring dan luring. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa aplikasi untuk menunjang, antara lain LMS atau e-learning, serta berbagai aplikasi penunjang lainnya. Selanjutnya, untuk poin kedua yaitu interaction, di mana interaksi ini mencakup pertanyaan, diskusi kelas, perdebatan, kolaborasi dalam kelompok, dan respon terhadap pertanyaan atau kebutuhan mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Dokumentasi interaksi di dalam kelas pengajaran dapat ditonton di bagian akhir video ini. Poin terakhir ialah assessment, di mana saya sebagai dosen mengukur pemahaman dan kemajuan mahasiswa. Termasuk di dalamnya bagaimana saya mengukur hasil ujian, tugas, proyek, presentasi, atau penilaian lainnya yang saya gunakan untuk mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa. Penilaian yang baik haruslah mencerminkan pemahaman sejati mahasiswa terhadap materi dan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut. Berikut bentuk asesmen atau penilaian yang saya ajarkan di dalam mata kuliah ini. 1. Absensi yang berbobot 5%. 2. Activity completion yang berbobot 10%. 3. Formative assessment yang berupa kuis berbobot 5%, tugas 1 berbobot 5%, tugas lainnya berbobot 5%. Keempat, summative assessment yang berupa tugas proyek berbobot 40%, ujian tengah semester berbobot 15%, ujian akhir semester yang berbobot 15%. Selanjutnya, saya akan menampilkan kegiatan pengajaran yang saya lakukan secara daring berikut ini. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini, kita akan belajar soal mengenai konsep analisis perilaku konsumen dan segmentasi pasar. Mengapa kita perlu mempelajari hal tersebut? Karena agar kita mengetahui tindak laku para konsumen kita, sehingga ketika kita mau mengalokasikan sumber daya kita, baik pegawai kita, baik uang kita untuk iklan ataupun promosi-promosi kita itu tepat sasaran, karena kita tahu barang kita di konsumen yang tepat atau yang sesuai membutuhkan barang dan jasa yang kita tawarkan. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana penjual atau marketer itu mengsegmentasi pasar berdasarkan jenis-jenis orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, pengertian perilaku konsumen menurut Oke, saya lanjut ya. Jadi perilaku konsumen menurut para ahli,
Coba kita baca yang dari Kotler nomor 2 bahwa perilaku konsumer merupakan suatu studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi atau membeli, menggunakan dan memposisikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan keinginan mereka. Jadi kita belajar bagaimana konsumen itu membeli, perilaku sebelum dia melakukan pembelian, kemudian perilaku ketika dia mau konsumsi, serta perilaku setelah dia mengkonsumsi barang kita, agar kita tahu bagaimana sumber daya yang harus kita alokasikan supaya mereka itu dapat puas. Sama seperti yang minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa tujuan kita sebagai seorang marketer itu bukan hanya pada saat barang terjual kita mendapat uang, tetapi kita pengen pelanggannya itu loyal kepada kita. Jadi pelanggannya akan datang lagi, pelanggannya merasa pengen membeli barang kita yang lain, pelanggannya itu setia dengan merek kita gitu, walaupun kondisi-kondisinya berbeda. Jadi mereka menjadi pelanggan yang loyal. Makanya kita perlu mengetahui perilaku semua pembeli yang datang ke kita gitu. Nanti kamu bisa baca lagi. Jadi perilaku konsumen itu bersifat dinamis. Perilaku konsumen itu bersifat dinamis. Itu berarti bahwa perilaku seorang konsumen, sebuah grup atau masyarakat, jadi dia perilaku dia sendiri, grup dia ataupun society, masyarakat luas, selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Ya didasari oleh perubahan, keinginan dan kebutuhan yang selalu berubah. Kemudian perilaku konsumen melibatkan interaksi antara perasaan dan pemikiran, perilaku dan kejadian di sekitar. Jadi bisa aja hari ini perilakunya kamu senang dengan merek Aqua, tetapi karena kamu pernah mengalami pengalaman buruk, kamu melihat iklannya tidak sesuai dengan gaya hidup kamu jadi tidak menyukai brand Aqua lagi, kamu berganti ke brand lain. Jadi itu bisa berubah. Mungkin 1 tahun ke depan kamu sudah mendapatkan kedamaian, sudah mendapatkan afirmasi atau perasaan sayang kembali dengan merek Aqua. Ada momen tertentu, ya kamu bisa kembali lagi suka Aqua. Jadi dia tidak jangka panjang. Maksudnya perilaku konsumen ini selalu berubah dengan seiringnya waktu gitu. Apalagi kita sekarang mendapat influence dari teknologi, dari informasi, sosial media. Makanya perilaku konsumen itu berubah sangat dinamis dengan waktu. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran, karena itu peran pemasar untuk menciptakan pertukaran dengan konsumen melalui formulasi dan penerapan strategi pemasaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang tadi saya jelaskan sedikit di awal, ada faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis, ada lagi tambahannya, sebenarnya bisa tambah juga ada teknologi, informasi, banyak banget ini turunannya sebenarnya. Garis besarnya ya bisa kita kelompokkan sebagai 4 ini. Jadi kita kan nggak tahu seorang konsumen itu hidup selama 24 jam itu terpapar oleh faktor apa aja. Jadi bisa aja saya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial karena mungkin saya banyak berinteraksi dengan keluarga. Kemudian keluarga saya itu besar gitu. Jadi mereka sering membawa informasi. Akhirnya saya banyak dipengaruhi oleh om, tante, sepupu gitu. Mungkin saya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ketika saya mau beli barang. Sebenarnya konsumen dari tadi kita belajar, Bu, siapa sih sebenarnya konsumen? Konsumen itu adalah tentu saja yang membeli dan mengkonsumsi, kemudian orang yang melakukan transaksi dengan kita, yang menggunakan barang dan jasa kita, itu adalah yang kita sebut dengan konsumen. Baik dia hanya walk-in customer, misalnya dia hanya datang membeli saat ini dan nggak pernah datang-datang lagi, ataupun dia existing customer. Jadi dia yang selalu datang beli, datang lagi, maupun loyal customer yang memang selalu hanya beli di kita. Jadi semua orang yang melakukan transaksi atau mengambil barang dan jasa kita, kemudian melakukan transaksi pertukaran uang, itu kita sebut dengan konsumen. Apa yang kita pelajari sebenarnya kapan dan bagaimana mereka membeli, kemudian siapa pencetus inisiatifnya. Jadi kita bisa tanya ke dia, Mbak datang ke toko saya mau beli handphone saya, tahu dari mana Mbak? Biasa kan kamu datang kan ke toko ditanya, mohon maaf Bu, boleh tahu dari mana informasinya tentang toko saya? Nah itu sebenarnya
kita marketer pengen tahu siapa pencetusnya. Apakah dia dipengaruhi oleh temennya, atau misalnya dia baca iklan, ya kita pengen tahu pencetusnya. Siapa yang memberi pengaruh, siapa pengambil keputusan. Bu, boleh tahu nggak kalau misalnya mau beli handphone ini, nanti yang melakukan pembayaran siapa, ibu atau bapak gitu. Kalau dia bilang, oh suami saya, oh berarti pengambil keputusan dalam keluarga itu adalah suaminya, uang suaminya. Berarti kita perlu juga men-touch, oh bapak gitu ya. Bapaknya di mana Bu? Mungkin bisa tanya, siapa tahu bapak juga pengen ada kebutuhan yang dibutuhkan, jadi saya juga bisa bantu. Jadi ibu bisa beli handphone yang bisa digunakan sama bapak dan ibu. Nah seperti itu. Siapa yang membayar, siapa yang akan memakai produk. Ibu kalau beli handphone ini, nanti yang bakal pakai siapa Bu? Untuk ibu di rumah atau untuk bapak? Oh bukan, untuk anak saya online school. Oh berarti anaknya yang akan menggunakan. Nah kita bisa menawarkan fitur-fitur yang kids friendly. Jadi itu adalah konsumen. Itu cara kita untuk mempelajari perilaku konsumen kita. Terkadang memang kita harus lebih banyak bertanya. Jadi kalau kalian datang ke toko, kemudian kalian ditanya, dikorek, terus sebenarnya si penjualnya itu, si marketer atau marketernya itu, marketingnya, dia pengen tahu perilaku kamu seperti apa. Malah itu lebih bagus. Jadi dia bisa menawarkan barang yang memang sesuai kebutuhan kamu dan kondisi kamu saat itu. Jadi kamu juga pembeliannya itu tepat sasaran, seperti kita nggak buang-buang uang lah, kasarnya seperti itu. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ya kalian bisa melakukan perencanaan yang tepat sasaran, pelaksanaannya tepat, kemudian strategi kalian itu bisa dikontrol dengan maksimal. Nah kalau kalian 3 ini langkahnya tepat sasaran, ya bayangkan dong laba kalian pasti akan maksimal. Pangsa pasar kalian jadi market kalian itu akan lebih luas. Jadi misalnya marketnya cuma 10, bisa jadi 20, jadi 30, jadi 40, jadi lebih luas lagi. Kemudian kalian bisa bertahan hidup. Bertahan hidup ini dengan gempuran pesaing yang semakin cepat muncul. Ini kan sekarang orang cepat banget ya untuk copycat. Kamu launching barangmu hari ini, besok pasti udah ada yang ngopi barang yang sama, harga lebih murah. Tapi kamu tetap bisa bertahan hidup karena perencanaanmu, pelaksanaanmu, dan strategimu tepat sasaran. Nah seperti itu. Jadi jangan asal aja menjual barangmu ke semua orang. Kamu harus tahu perilaku konsumenmu itu seperti apa. Nah kita kembali ke konsumen. Konsumen itu nanti ada konsumen individu, konsumen organisasi. Organisasi ya biasanya belanja untuk pemerintah, belanja untuk kantor yang besar gitu. Kalau pribadi ya kalian masing-masing beli sendiri buat kalian. Nah kita sekarang masuk ke week 6, segmentasi pasar. Kalau tentang konsumen tadi mungkin ada pertanyaan dulu. Pasar adalah yang pengertian nomor 1, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen. Heterogen ini berarti macam-macam, semua jenis ada ke dalam satu satuan pasar yang bersifat homogen. Misalnya contohnya nanti kita mengklasifikasi kayak hijab. Hijab kan pasti kita hanya bisa jual ke pasar wanita muslim. Ya kita nggak mungkin dong jualnya ke pasar yang ada wanita non-muslimnya, ada lelaki-lakinya, ada bapak-bapak yang mungkin ada laki-laki mau beliin ibunya kali ya, tapi itu kan cuma kecil banget persentasenya. Tapi kalau kita bikin iklan hijab di Shopee, ya pasti kita langsung tembak pasarnya itu adalah perempuan pengguna hijab muslim. Ya kalau kalian mau lebih niche lagi, lebih kecil lagi, kalian bisa spesifik. Misalnya kalian mau bikin hijab instan yang pashmina instan, yang model zaman sekarang, atau bergo instan, kalian spesifik untuk anak muda yang umurnya 20 tahun sampai 30 tahun. Kalau ibu-ibu yang 40 tahun nggak mungkin lah pakai pashmina instan, agak ribet kan. Ya kalau ibu gaul boleh lah ya. Nah pasti kalian segmentasikan lagi, lebih kecil lagi, tambah umur lagi, tambah jenis lagi. Kalian mau segmentasikan ke lingkup yang lebih kecil lagi, hanya di Makassar jualnya, itu bisa lagi. Jadi kalau kalian tahu berapa jumlah orang yang di dalam pasar itu, dibandingkan kalian jual ke Indonesia, kan kalian nggak tahu mau target siapa. Makanya kita mengsegmentasi pasar barang kita itu ke dalam pasar yang bersifat homogen, yang satu jenis konsumen. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar ke dalam segmen pasar agar sasaran penjual yang dapat dicapai dengan marketing mix. Marketing mix yang kemarin kita belajari 4P atau 7P. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar,
Pasar adalah individu atau organisasi yang mempunyai kebutuhan dan keinginan serta mempunyai kemampuan untuk membeli. Jadi dia punya uang, dia punya kebutuhan, dia punya keinginan, dan dia juga punya uang untuk membeli. Kita segmen ke kecil lagi, segmen pasar adalah turunan dari pasar, subkelompok dari individu atau organisasi yang membagi satu atau lebih karakteristik yang menyebabkan mereka mempunyai kebutuhan produk yang sama. Yang kayak tadi saya bilang, jadi segmennya bisa misalnya wanita muslim berhijab. Membagi pasar berarti proses membagi pasar menjadi relatif sama atau kelompok-kelompok atau segmen yang dapat diidentifikasi. Jadi ini kita lebih kecilkan lagi. Jadi dari pasar yang besar, yang heterogen, kita akan bagi dia ke sub-sub kecilnya lagi. Itu adalah tindakan segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu bisa pembagian satu pasar. Segmentasi pasar itu bisa berdasarkan faktor geografi, demografi, psikografi, atau perilaku. Jadi nanti sesuai kebutuhan kamu, misalnya kamu ingin menjual berdasarkan wilayah, suatu wilayah ya, misalnya hanya mau di satu negara, kamu nggak pengen jual di luar negeri, berarti kamu berdasarkan variabel geografi, kamu kerucutkan pasar kamu menjadi hanya pasar Indonesia. Misalnya kamu variabel psikografi atau perilaku, misalnya hanya kepada perempuan-perempuan pengguna hijab yang umurnya 20-30 tahun. Jadi nanti ini pembagian segmentasi pasar itu tergantung jenis barang dan jasa yang kamu akan jualkan gitu. Barang A dan barang B tentu segmentasi pasarnya akan berbeda, kecuali jika barangnya sama ya, sama-sama hijab, pasti segmentasinya sama. Tetapi misalnya minuman seperti sama-sama air, tetapi yang satu Coca-Cola, yang satu Aqua. Pasti segmentasi pasarnya Coca-Cola akan berbeda dengan segmentasi pasarnya Aqua. Walaupun kalau dilihat bentuk fisiknya, Aqua dan Coca-Cola sama-sama air, sama-sama tujuannya untuk menghilangkan dahaga. Tetapi jenis barangnya berbeda. Coca-Cola adalah minuman soft drink yang bersoda, sedangkan Aqua adalah air mineral putih, bening. Tidak ada rasa, tidak ada bau, dan bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi nanti Aqua dan Coca-Cola akan mempunyai segmentasi pasar yang berbeda. Untuk Aqua mungkin bisa masuk ke demografi atau geografinya bisa seluruh Indonesia. Sedangkan Coca-Cola mungkin hanya mentargeti di kota-kota besar yang gaya hidup anak mudanya milenial, atau misalnya hanya psikografi untuk umur. Aqua bisa mentargeti seluruh pangsa umur, sedangkan Coca-Cola hanya bisa dinikmati oleh atau ditawarkan ke segmentasi pasar yang di atas 17 tahun, karena kan minuman bersoda. Sebaiknya untuk anak-anak yang sudah dewasa. Jadi itu akan berbeda satu sama lainnya. Manfaat segmentasi pasar, perusahaan akan mendeteksi secara dini kecenderungan pasar yang berubah, dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini saya rasa saat ini jika perusahaan tidak mempunyai tim marketing yang cukup solid, kemampuan research atau studi dari tim marketingnya yang sangat kuat, seperti analisa perilaku konsumennya, kemudian SWOT analysisnya yang 2 minggu lalu kita pelajari, atau misalnya marketing mix-nya, strateginya tidak tepat, biasanya perusahaan itu cenderung buang-buang uang di kampanye dan periklanan yang salah. Makanya ini yang banyak sering bertanya, sudah iklan besar-besaran, sudah endorse artis mahal, tapi kok penjualannya tidak signifikan. Itu ya karena dia tidak menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif, karena dia nggak punya data yang tepat. Jadi sebelum kalian melakukan kampanye dan iklan, kalian lakukan research pasar dulu, sehingga strategi kalian itu tepat sasaran. Ini nih efeknya nih paling banyak dirasakan oleh perusahaan yang hanya menjual, hanya fokus kepada transaksi penjualan, transaksi akhir. Dia banyak kehabisan di uangnya yang digunakan untuk periklanan dan kampanye periklanan, baik iklan tulis, iklan cetak, atau endorse atau promosi yang berlebih-lebihan. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, Bu, promosi besar-besaran itu signifikan nggak buat penjualan? Ya tergantung dulu, kamu lihat segmentasi pasarmu, perilaku konsumenmu. Kalau konsumenmu ternyata adalah kelas yang tidak menyukai promosi, itu ya tentu tidak tepat sasaran, walaupun kamu mau banting harga. Tapi kalau konsumenmu adalah
market segmentasinya adalah ibu-ibu usia 35 tahun yang gila diskon. Nah, itu akan cocok sekali masuk dengan strategi promosi. Jadi, kamu harus tahu segmentasi pasarmu dan perilaku konsumenmu. Nah, kelemahan segmentasi tentu semua kegiatan mengapa banyak perusahaan tidak melakukan segmentasi ya pasti ada kontranya juga. Biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Kamu ada tambahan biaya untuk melakukan riset pasar, di mana menurut mereka lebih baik uangnya dipakai untuk iklan dibandingkan kamu turun tim kamu untuk riset. Padahal itu sebenarnya kalau kamu melakukan riset manfaatnya akan lebih banyak. Biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon, akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Ini copycat ya, dengan kegiatan mengcopy. Nah, segmentasi pasar nih contohnya saya ambil dari internet ya, contohnya nih pasta gigi, odol. Segmen manfaatnya dia adalah ekonomis, kesehatan, kosmetik, rasa. Nah, kalau berdasarkan demografi, odol itu mentargeti pria atau keluarga besar, remaja, dewasa muda, atau anak-anak. Perilakunya kemudian segmentasi geografis, Aqua dia mencasar pasar yang besar. Dia ada di seluruh Indonesia, karena tadi yang saya jelaskan beda sama Coca-Cola, Aqua itu bisa dinikmati oleh semua orang. Makanya segmentasi pasarnya secara geografis lingkungannya luas. Tidak hanya di perkotaan, di pedesaan, pokoknya satu Indonesia. By demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Jadi tidak menargeti perempuan khusus, laki-laki khusus. Aqua bisa dinikmati oleh laki-laki, wanita, ibu, bapak, anak, mau umur umur 6 bulan baru mulai makan, sampai kakek-kakek 90 tahun semua bisa konsumsi. Jadi demografis itu biasa berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, berdasarkan tingkatan pendidikan, nah seperti itu. Segmentasi psikologis, Aqua ditunjukkan untuk kelas sosial menengah gitu. Tapi bisa juga untuk kelas menengah ke bawah, karena sekarang kan dengan harga pasar ini nggak ada lagi Aqua gelas kan nggak 500 lagi kayaknya, sekarang udah 1000 ya. Dan Aqua botol gini udah 3000. Aqua sebenarnya ditunjukkan untuk kalangan menengah, sosial menengah. Kenapa dikatakan kalangan sosial menengah? Padahal ini kan air putih ya, karena kan airnya dalam kemasan botol, tentu ada harga. Kalau misalnya kalangan menengah ke bawah kan dia langsung minum aja kan, misalnya lebih murah dia pakai air yang dimasak mungkin misalnya daripada beli air yang botolan dari supermarket. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya ini udah nggak update lagi sih, nggak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Sekarang mah semua kalangan udah bisa beli air mineral, ini sudah jadi kebutuhan sih. Jadi saya rasa untuk psikologis Aqua ini sudah bisa ditujukan untuk semua kalangan, mulai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas gitu. Jadi tidak jauh-jauh lagi dari ilmu Pareto. Nah mungkin sekian dari slide saya. Nanti saya share di di Google Classroom materinya untuk minggu 5 dan 6. Untuk minggu depan karena sudah pertemuan ada yang mau bertanya dulu nggak? Hal-hal yang harus diperhatikan Bu, poin pentingnya di segmentasi pasar Bu tadi itu. Hal-hal yang diperhatikan, baca slide-nya, hal-hal yang harus diperhatikan semua. Hal-hal yang harus diperhatikan ya kalian harus tahu aja sih, kalian harus mengenali produknya. Kenapa ketawa? Hal-hal yang harus diperhatikan pokoknya kalian harus tahu betul produk dan jasa kalian kan. Kalian harus menguasai manfaat produk dan jasa kalian, kemudian kalian harus tahu juga, kalau kalian tahu manfaatnya, kalian tahu harus ditawarkan tuh ke siapa gitu. Jadi kalau kalian tahu manfaat produk kalian tuh seperti apa, kalian pengen jual apa, kalian tahu akan ditawarkan seperti siapa. Kemudian kalian tahu juga masyarakat-masyarakat yang cocok dengan barang itu. Nah, dari situ kalian klasifikasikan masyarakatnya, konsumennya. Untuk hari ini kelasnya semangat semua ya. Sampai berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, selamat siang Bu. Selamat siang.